siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Adil kata lino, Bancura Mika Saruga, Basengan Kajubata. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan selalu menjadi mitra Polri saat ini, rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan seluruh PJU Polres Ketapang yang hadir pada kesempatan siang hari ini dalam rangka press conference kegiatan akhir tahun di tahun 2022, segala hal yang sudah kita lakukan sepanjang 1 tahun di tahun 2022. Rekan-rekan media dan yang hadir pada kesempatan siang hari ini, sepanjang tahun 2022 kita jajaran Polres Ketapang telah banyak melaksanakan tugas, baik itu secara yang pokok maupun non pokok atau fungsional. Dalam hal ini kita bisa menjaga situasi Kamtibmas di tahun 2022 wilayah Kabupaten Ketapang dengan maksimal dan kondusif. Ini yang perlu kita sampaikan secara garis besar, bahwa sampai dengan saat ini kita bisa kelola situasi ini dengan baik. Dalam mengelola situasi Kamtibmas ini, salah satu pendukung kita bukan hanya masyarakat, bukan hanya stakeholder yang ada, namun juga media sangat mempengaruhi bagaimana menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Ketapang ini. Dan kita tahu bahwa proses perbandingan jumlah kasus tindak pidana antara tahun 2021 sampai dengan 2022 ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan. 2022 ini tercatat sebanyak 507 kasus tindak pidana, sedangkan dibandingkan dengan tahun 2021 kita terjadi 417 kasus tindak pidana. Namun memang kalau kita melihat bahwa ada sebanyak 90 kasus tindak pidana ini mengalami kenaikan, yaitu kurang lebih 18% dibandingkan tahun 2021. Namun dalam proses penyelesaiannya, penanganan perkara atau crime clearance ini kita mengalami kenaikan yang cukup luar biasa, di mana penyelesaian di tahun 2021 kita sebanyak 380. Pada tahun 2022 ini kita tuntaskan perkara sebanyak 432 perkara. Artinya ini sampai dengan tahapan yang sudah P21 sampai dengan tahap 2. Ini sebuah kenaikan yang luar biasa penyelesaiannya, dan rekan-rekan media perlu kita ketahui bersama bahwa tindak pidana atau kejahatan di tahun 2022 itu lebih banyak pada kejahatan konvensional, di mana masyarakat melaporkan kepada kita sebanyak 457 kasus dan penyelesaian 389. Untuk kejahatan konvensionalnya, untuk kejahatan kerugian negara itu sebanyak pelaporan 50 kasus dan kita selesaikan 43 kasus. Masih ada penyisaan perkara yang ini masih proses. Sehingga kita tahu dari 507 kasus kita selesaikan 432 kasus. Untuk jumlah tersangka yang terlibat di dalam tindak pidana tahun 2022 sebanyak 476 tersangka, di mana jumlah tersangka dari 476 ini, jumlah yang laki-laki sebanyak 434 orang, perempuan 12 orang, dan anak-anak 30 orang. Catatan bahwa anak yang melakukan atau ini yang menjadi perhatian kita semuanya. Berikutnya, rekan-rekan, bahwa kita juga menangani perkara tindak pidana korupsi. Di tahun 2022 ini, sepanjang tahun 2022, kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Satreskrim Polres Ketapang sebanyak 3 kasus. Yang mana ketiga kasus tersebut adalah kasus dugaan korupsi program bedah rumah tahun 2016 dari Dinas PUPR, dengan indikasi kerugian negara yang ditimbulkan sebanyak 1.230.000.000. Insya Allah di tahun depan ini kita bisa selesaikan sampai dengan tahap 2, kita bisa menjerat pelakunya. Selain itu, yang biasa menarik di Kabupaten Ketapang ini adalah kasus tindak pidana pertambangan emas tanpa izin atau kita sering peti. Penanganan kasus pertambangan emas tanpa izin di tahun 2022 ini berjumlah 21 kasus dengan tersangka sebanyak 42 orang, dengan jumlah barang bukti bisa kita lihat sesuai dengan gambar, baik itu mesin dopeng, alat berat, karung pasir,
selang penyedot, serta beberapa peralatan lainnya. Dan kalau kita melihat dari ungkapan tahun 2021, ini mengalami kenaikan dalam proses pengungkapan kita, baik dari segi jumlah penanganan perkaranya maupun dari jumlah tersangkanya. Berikutnya, rekan-rekan media bahwa Kabupaten Ketapang merupakan salah satu kabupaten di dari 14 kabupaten yang ada, ini adalah nomor 2 setelah Pontianak dalam hal tindak pidana narkoba. Kita bisa tahu dari catatan yang ada di kita, kasus yang ditangani sampai dengan hari ini, Sat Narkoba Polres Ketapang berjumlah 93 kasus. 93 kasus kita mengamankan tersangka sebanyak 121 orang. Dari 121 orang ini, laki-laki berjumlah 109 orang dan perempuan berjumlah 12 orang yang terlibat dalam peredaran narkoba. Ingat bahwa ini adalah pelaku peredaran semuanya. Barang bukti yang kita amankan, yang bisa kita sita, khusus sabu ini hampir 1 kilo ya, 973,05 gram bruto, dan ekstasi sebanyak 87 butir, ganja seberat 4,8 gram bruto, dan uang tunai sebanyak Rp179.651.000. Ini kenaikan yang cukup juga dibanding tahun 2021 dari sisi kualitasnya. Bahwa kecelakaan juga merupakan hal yang menjadi atensi di tahun 2022 ini, di mana data dari Satuan Lalu Lintas Polres Ketapang pada tahun 2021 kita ada 64 kasus, turun 1 kasus di tahun 2022 yaitu 63 kasus. Namun untuk korban jiwanya pada tahun 2021 itu 39 jiwa yang meninggal dunia. Di tahun 2022 ada kenaikan 40 jiwa. Sedangkan luka berat mengalami penurunan 10 digit, 10 klik, yaitu dari 12 menurun menjadi 2. Serta luka ringan di tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 74 kasus dari 67 kasus. Berikutnya adalah penanganan kasus menonjol di tahun 2022. Sepanjang tahun 2022 kita menangani beberapa kasus menonjol. Yang pertama adalah peristiwa perampokan yang berhasil kita ungkap, di mana perampokan tersebut terjadi di salah satu rumah warga di daerah Kendawangan, terjadi pada bulan Maret sekira tanggal 10 Maret 2022, di mana kerugiannya cukup besar, yaitu hampir 800 juta rupiah, dan kita melakukan pengamanan terhadap perampokan tersebut. Pelakunya adalah 3 orang. Proses sudah berlangsung dan sudah sidang. Dan ini cukup viral di mana karena jumlahnya cukup besar. Berikutnya adalah perampokan yang kedua terjadi pada tanggal 21 Maret 2022 di waktu bulan yang sama di sebuah rumah di Jalan Mulia, Kelurahan Sampit, Kecamatan Detapawan, Ketapang. Kejadian perampokan ini cukup viral, namun tidak sampai 24 jam pelaku perampokan bisa kita lakukan ringkusan. Peristiwa yang berikutnya adalah peristiwa tindak pidana asusila, yang ini merupakan kejadian yang cukup menghebohkan karena melibatkan seorang tokoh dari kalangan agama, di mana kejadiannya sekitar bulan Juli 2022, tepatnya tanggal 15 Juli di wilayah Kecamatan Jelai Hulu. Dan oknum dari pelaku ini adalah seorang pemuka agama, dalam hal ini adalah pendeta, dan korbannya juga berkali-kali mengalami tindak asusila ini. Pelaku ada 2 orang, yang tak lain adalah anak kandung dari pelaku pertama. Ini kita lakukan penangkapan dan kita proses. Berikutnya adalah pada tanggal 5 September 2022, Polres Ketapang mengamankan seorang oknum pimpinan dari sebuah yayasan panti asuhan di Kecamatan Detapawan, di mana oknum ini melakukan persetubuhan atau mencabuli anak yang tinggal di yayasan tersebut, dan korbannya cukup banyak.
Pelaku berinisial IS, umur 41 tahun, warga Kabupaten Ketapang di Delta Pawan, dan sehari-hari adalah memimpin sebuah yayasan di wilayah Kabupaten Ketapang. Anak ini berumur 4 tahun 7 bulan, berinisial MF. Dia nyawanya terenggut oleh ibu tirinya, ibu tiri korban, di mana yang bersangkutan dianiaya hingga tewas, dan sekujur tubuh korban ada bekas semacam luka-luka, baik itu goresan maupun bekapan. Dan pelakunya adalah DI yang talent dua angkatnya, di mana petugas bisa melakukan proses penyidikan dan kita sudah tuntaskan perkara tersebut. Ini adalah terjadinya pelaporan dari masyarakat Kabupaten Ketapang yang menjadi korban, yaitu adanya kegiatan arisan online yang diadakan oleh pelaku atas nama saudari AM umur 30 tahun. Dan ini sedang proses, dan saat ini kita sedang mengembangkan perkara ini karena ada pengembangan dari perkara inti, di mana ada diduga pelaku juga yang nantinya juga akan kita jerat juga, namun masih proses. Dari laporan masyarakat tersebut, Satreskrim Polres Ketapang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dengan hasil mengamankan AM umur 30 tahun ini, warga Delta Pawan, dengan barang bukti yang diamankan adalah hasil dari kejahatannya, yang diduga kejahatannya adalah mobil Mitsubishi Xpander Cross warna putih. Selain itu, AM merupakan kepala arisan di wilayah Kabupaten Ketapang. Namun melakukan hal ini ada atasannya lagi, yang diduga ada 2 orang yang merupakan pelaku kemudian. Ini lagi proses dan insya Allah nanti kita bisa tuntaskan di awal tahun ini. Berikutnya adalah penanganan konflik sosial yang terjadi sepanjang tahun 2022 di Kabupaten Ketapang. Sepanjang tahun 2022 ini, permasalahan konflik sosial menjadi permasalahan yang cukup mendapat perhatian dan serius harus kita tangani, di mana berbagai macam akar permasalahan semuanya, beberapa kegiatan di 1 tahun kalender kita 2022 bisa kita tuntaskan dengan baik, dan ini tidak luput dari kerjasama seluruh stakeholder dan khususnya dari rekan-rekan media yang bisa memberikan sebuah kenyamanan pemberitaan yang baik sepanjang tahun 2022 di Kabupaten Ketapang. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang selama ini sudah bisa bekerja sama dengan kita, pihak kepolisian yang luar biasa, sungguh luar biasa. Dan di akhir tahun ini juga, di acara ini juga, saya juga mohon pamit dari Kabupaten Ketapang karena per tanggal 24 kemarin saya harus bisa melaksanakan tugas di wilayah yang baru lagi, yaitu di Polda Kalimantan Barat di Inspektorat. Saya secara pribadi dan keluarga, baik itu secara kedinasan maupun secara pribadi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Semoga Ketapang yang akan datang adalah Ketapang yang hebat, Ketapang yang maju, dan Ketapang yang cerdas dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihatnya sesuai dengan program saya di sini, yaitu adalah rekan-rekan melihat di media sosial ada Ketapang keras. Kita sudah lakukan pengungkapan juga. Jadi Ketapang keras ini kita ungkap dari kemarin, dan ini lagi proses penyidikan dan penyidikan pengembangan siapa-siapa yang terlibat. Dan kita akan melakukan proses ini sehingga tidak membuat resah di kalangan masyarakat, khususnya di media sosial. Tambahan itu, mohon maaf tadi saya lewatkan karena belum masuk. Terima kasih.